Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah walhamdulillah wa khairul asma wal husna kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kepada seluruh pemirsa penakluk jalanan. Hari ini saya akan pulang kantor ya. Ini jam berapa nih? Menuju jam 6 ya, 7.38, 7.40 lah ya. Not bad, nggak terlalu malam, nggak apa-apa. Sebelum saya mulai perjalanan ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Saya mengingatkan lagi ya saudara-saudara bahwa setiap perjalanan itu mengandung risiko. Bisa jadi perjalanan tanpa kembali ya kan, ada judul. Ada judul perjalanan pulang tanpa kembali, artinya dia pergi tapi tanpa kembali karena di takdir atas izin Allah dia kembalinya kepada Yang Maha Kuasa gitu ya. Makanya jangan lupa untuk selalu berdoa ya rekan-rekan ya. Berdoa supaya diberikan keselamatan, kemudahan, kelancaran. Adapun jika kita takdir Allah itu kembali kepada Yang Maha Kuasa, maka kita sudah mengucapkan syahadat dan berdoa. Maka insyaallah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, ya kan? Mari kita berdoa. Bismillahilladzi alhamdulillahilladzi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ambil kanan dikit ya guys, kita coba. Alright, dapat ya. Syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, jadi bisa ngabut ya kan? Tapi tetap kita berhati-hati ya, walaupun kita sudah berdoa ya guys ya. Perjalanan akan ditempuh 1 jam seperti biasa. Range-nya itu ya kalau sebenarnya kalau nggak macet tuh bisa 30 menit malah. Tapi karena macet jadi 1 jam, malah mungkin 1 jam lebih ya. Tapi kalau hujan bakalan lebih dari 1 jam ya. Dan saya juga harus berhenti pakai jas hujan dulu. Tak lupa sebelum kita melanjutkan ke topik kita, saya juga ingin mengingatkan kembali ya, dilarang untuk mengambil video ini setengah-setengah, apalagi hanya mengutip kalimat-kalimat negatif yang mungkin terucap dari lisan saya yang kurang tepat, sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak bisa diterima, unethical and unacceptable for society. Maka itu dilarang keras untuk mengambil video ini, dipotong sepotong-pot sedikit-sedikit ya, dipotong jadi beberapa bagian sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru dan membuat para pemirsa hanya hal-hal negatif yang mungkin keluar dari lisan saya. Mungkin saya ada ngomong kasar sedikit karena kaget atau bagaimana ya, namanya manusia biasa rekan-rekan. Yang kedua juga mungkin selama dalam perjalanan saya mungkin melanggar lalu lintas, lawan arah gitu ya, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Tentu saja bukan maksud saya untuk melanggar,
Tapi demi efisiensi dan keselamatan saya sendiri, melihat kendaraan-kendaraan lain dan mengukur, semua telah diukur secara pribadi. Dan saya meminta maaf juga kepada seluruh pemirsa atas kesalahan itu. Tapi bayangkan jika kan yang melanggar lalu lintas itu bukan saya doang ya, mungkin ada ratusan motor yang ada di video saya. Melanggar berjamaah kita, artinya sebuah pelanggaran. Oke, kita ambil kanan dikit. Alright. Ini paling mengerikan memang di samping bus ini ya. Sangat berbahaya saudara-saudara ya. Lucu ya, ada boneka kuning. Apa itu maknanya? Macet ya. Bingung, sangat mendung ya. Padahal ini belum jam 6 ya saudara-saudara, tapi udah kayak malam ya. Belum jam 6 ini. Apakah mendung akan hujan? Takutnya hujan gede ini ya, bahaya. Mudah-mudahan sih jangan hujan ya. Nah, video sebelumnya saya membahas individualistik suatu insan ya. Saya berdoa supaya jangan dulu turun hujan kecuali saya udah datang ke rumah. Artinya tanpa disadari doa itu mengandung makna yang lain, nggak apa-apa kehujanan, yang penting saya jangan. Nah, itu salah satu bentuk individualistik ya teman-teman ya. Slide right. Oke. Oke. Rekan-rekan penakluk jalanan, ada apa ini di depannya? Klaksonnya sangat. Oh, kita mau masuk terowongan ya, Casablanca ini ya. Oh iya. Apakah ini? One and a half kilometers. Udah macet lagi ya rekan-rekannya. Oh, Masya Allah, masih ada patung silver masih berusaha mencari pundi-pundi ya. Masya Allah. Ya, luar biasa kehidupan ini ya. Luar biasa.
Semoga dilancarkan ya. Saya bingung, seandainya pengendara ini ya, pengendara motor, nggak mungkin juga ya, seandainya pengendara motor dipaksa untuk naik umum misalkan ya, ini saya diskusi aja ya, kendaraan pribadi motor dipaksa untuk naik kendaraan umum misalnya, kan pasti nggak akan cukup naik KRL, naik umum gitu, pasti nggak akan cukup, tidak akan bisa menampung gitu lah ya. Aduh, ternyata di sini kosong. Artinya kendaraan umum tidak akan bisa menampung jumlah kendaraan bermotor jika dipaksa untuk naik kendaraan umum. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya pengendara mobil pribadi misalkan dipaksa untuk naik kendaraan umum, nggak akan bisa. Tapi kalau seandainya pemilik kendaraan pribadi, dipaksa untuk naik roda 2, saya yakin 90% bisa. Nah, maka kalau kendaraan bermotor dipaksa untuk naik mobil pribadi, tentu nggak mampu ya kan, banyak yang nggak mampu, nggak affordable lah ya, nggak bisa afford. Nah, jadi apakah untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan memaksa pengendara mobil pribadi untuk menggunakan kendaraan umum atau motor? Nah, itu apakah kemacetan akan diselesaikan? Jadi di jalanan nih bakalan lebih banyak banget motornya, mobil-mobil tuh sepi gitu kan, 1-2 aja, mobil dinas mungkin yang boleh, atau taksi gitu kan. Kalau dia nggak bisa pakai, alasan dia nggak bisa nyetir motor, ya pakai taksi gitu kan. Menurut saya itu salah satu opsi yang bisa digunakan ya. Jadi pengendara mobil, kayak mobil ini, mobil pribadi depannya Honda CR-V, mungkin yang nyetir di dalam cuma 1 orang, kan ngabisin jalan ya. Aduh, nggak bisa ya. Tuh, dikasih dia guys ya. Itu ya. Nah, mungkin bisa aja jadi solusi ya, tapi saya nggak tahu juga sih apakah itu tepat ya saudara-saudara. Tapi pastinya sangat sulit untuk mengesahkan, karena pasti pejabat-pejabat yang biasa pakai mobil itu pasti nggak akan setuju, orang-orang yang biasa pakai mobil. Dan bisa jadi nanti ketika takdir atas izin Allah ya, saya jadi sukses juga dan punya mobil, dan saya pakai mobil pribadi, ketika ada kebijakan kayak gitu, mungkin saya juga menolak, mungkin nggak ada yang tahu. Human change anytime, anywhere, seorang itu dapat berubah sekian detik ya. Sekarang saya misalkan membela kaum tertindas, para mustadafin, tapi nggak ada yang tahu ketika kita sudah diberikan lebih. Tapi mudah-mudahan, makanya saya selalu berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah ya di jalan Allah, supaya selalu membela rakyat-rakyat kecil gitu ya. Nah, ada motor RI King di belakang kita ya.
semoga aja nggak, aduh sayang banget ya guys ya. Sogo. Nah, itu ya, jadi contoh-contoh. Nah, tapi kalau kondisi sekarang saya analogikan, ini mobil yang ya kan ini ngabisin tempat banget nih. Bisa jadi dalamnya cuma sendirian gitu kan. Itu saya hanya bermimpi nih ya. Itu adalah hal yang tidak mungkin terrealisasikan ya. Yang dimana setiap orang pada dasarnya akan memikirkan diri sendiri ya, termasuk pemangku kebijakan juga ya. Tidak mungkin dia tiba-tiba bikin kebijakan dilarang ada mobil pribadi gitu kan. Sangat dilarang gitu kan. Kita kasih jalan ya kan. Oke, kita akan naik ke arah Tebet, Manggarai, Matraman, Tebet ya kan. Jangan naik ke atas. Saya kalau ada motor Bronx itu saya pengennya tuh bawaannya ikutan ngebut ya. Kita halangi aja dia. Gak tau kenapa ya, apalagi yang Bronxnya banget gitu kan. Apa ya, adrenalin kita terpicu gitu ya. Tapi kalau namanya juga takdir Allah ya, tadi seandainya kendaraan pribadi itu hanya kendaraan bermotor aja, saya yakin rasa-rasanya mungkin ya jalanan kayaknya nggak akan terlalu macet ya. Jadi hanya kendaraan pribadi berupa kendaraan roda 2 dan kendaraan umum, bisa taksi, angkot ya nggak apa-apa lah untuk orang-orang yang nggak bisa pakai motor gitu ya. Wallahu alam bishawab ya, apakah itu bisa terjadi. Saya entah kenapa ya, setiap saya selesai dari kantor itu nggak segesit waktu berangkat ke kantor ya. Mungkin energinya udah dikuras ya teman-teman ya. Tapi saya kalau mengingat masa lalu saya dulu waktu masih zaman sekolah ya, saya mau berangkat, mau pulang dari kampus ya dulu, saya tetap ngebut konsisten sesuai skill yang saya miliki gitu. Sekarang saya tidak terlalu mengoptimalkan skill yang saya miliki ya teman-teman ya, jadi kita lebih santai ya. Apalagi ini daerah Jakarta Bekasi ini bukan kampung saya ya, jadi saya nggak bisa terlalu berleluasa. Ini masih lurus ya. Kampung Melayu Jatinegara Duren. Oke, ambil lurus ke atas. Alright, dapat ya.
Oke, kita lanjutkan materi hari Jumat ini ya, masih tentang menuju keluarga sakinah, parenting ya. Tadi pagi saya sudah bahas mengenai harus saling memahami satu sama lain, kondisi satu sama lain ya. Kayak nanti nih pulang, ya kita contoh saya sendiri aja. Ini kan kita sudah menjalani perjalanan di kantor, kita udah bekerja, energi habis. Sekarang kita di jalan selama 1 jam panas gitu kan, letih. Bisa jadi nanti pulang ke rumah pun belum ada makanan, saya belum makan ya. Nah, apakah ini akan menjadi masalah? Ya tergantung kita menanggapi. Kalau kita menanggapi, karena urusan perut ini bahaya ya rekan-rekan ya. Tapi alhamdulillah saya masih ada rezeki ya, masih ada, ibaratnya bisa ada uang lah untuk beli makanan di luar gitu ya. Kalau di rumah nanti nggak ada makanan ya rekan-rekan ya, alhamdulillah ya, masih dikasih nikmat oleh Allah rezeki lebih untuk beli makanan. Tapi saya yakin ada kasus yang berbeda, yang dimana bisa jadi ketika pulang ke rumah teman-teman yang merasa kelelahan itu sangat letih dan dana yang ada udah pas-pasan ya, untuk bisa jadi kalau pulang ke rumah nggak ada makanan, istri belum masak misalkan, tapi bahan baku ada misalkan. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli makanan di luar, maka besok mau beli bensin pakai apa gitu kan, pas-pasan banget. Itu saya yakin kondisi yang sangat sulit, dan bisa jadi ada teman-teman yang merasakan itu. Saya berdoa semoga diberikan rezeki ya, tapi nggak ada cara lain, karena pulang nggak ada makanan, dan kalau beli di luar uang kita habis, ya mau nggak mau kita masak sendiri ya. Dan niatkan untuk ibadah ya ketika kita masak sendiri, artinya kan niatkan ibadah artinya ya karena Allah. Kita itu diberikan kesehatan ya, kita harus makan gitu kan, berdoa, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah ke depannya. Saya yakin ada suatu case di mana ketika pulang ke rumah memang belum makan, karena memang tidak ada bahan yang bisa dimakan. Ya saking sulitnya gitu ya, mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, misalkan ya itu sih. Kalau teman-teman berada di fase demikian, artinya hampir jarang mungkin ya pemirsa yang meluangkan waktu untuk menonton video saya, tapi berada di garis sangat miskin. Teman-teman pulang kerja tidak ada makanan dan tidak mampu untuk membeli makanan, tidak ada bahan makanan pun, maka teman-teman sudah tergolong sebagai fakir miskin. Menurut ijma para ulama, menurut hukum Islam, fikih Islam, kategori tersebut berhak mendapatkan bantuan ya. Jika teman-teman sudah berusaha keras, gitu ya, bekerja keras tapi tidak ya, kita udah berusaha yang terbaik tapi belum mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan rezeki ya, menurut hukum Islam fikih kita kan kita berhak untuk mendapatkan bantuan gitu ya dari orang yang lebih mampu, dan orang yang mampu pun wajib hukumnya untuk memberikan bantuan ya. Teman-teman harus hati-hati ya kalau teman-teman tinggal di teman-teman yang mampu ya, dikasih rezeki oleh Allah lebih, tapi di sekitar kalian itu ada yang nggak mampu, itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Dan jika tetangga kalian yang tidak mampu itu sampai terjadi sesuatu karena kurangnya bantuan dari teman-teman, maka teman-teman pemirsa itu berdosa ya atas kejadian tersebut. Misal kawan-kawan ini tergolong sebagai orang yang mampu ya, kawan-kawan sendiri yang bisa menilai ya, artinya masih bisa berkecukupan, bisa nabung, bisa makan lebih gitu ya.
Ibaratnya ya tubuhnya berlemak gitu ya. Akhirnya kan orang yang berlemak gemuk ya misalkan, artinya kan apa yang dimakan teman-teman itu lebih dibandingkan orang lain, makanya teman-teman lebih gemuk gitu kan dibandingkan tetangga misalkan. Dan kebetulan tetangga teman-teman ini ada yang kesulitan, lalu dia meninggal ya, kesulitan, nggak kurang makan, akhirnya sakit dan meninggal misalkan ya. Maka jika meninggalnya itu benar gara-gara pemirsa itu tidak membantu, oke, sebagai tetangga, menurut hukum Islam, dosa teman-teman, dosa atas peristiwa tersebut ya. Kita ambil sini ya, apakah masuk ya? Nggak masuk ya. Nah, maka hati-hati kawan-kawan dalam hidup bertetangga ya. Saya yakin setiap agama lain pun mengajarkan kebaikan ya. Mungkin ada hukum-hukum yang sama ya ketika terjadi fenomena tersebut ya. Udah mulai gelap ya teman-teman ya. Tapi tetap harus fokus. Ups. Kayak apa ya, kalau kaca mobil kita dilepas, kaca mobil lah, kaca helm kita dilepas tuh kayak pandangan kita kurang apa ya, kurang yakin saya. Udah buka aja ya. Nah, tadi udah sampai mana lah masalah rumah tangga ya. Memang banyak sekali pasangan-pasangan ya yang merasa kaget ketika sudah menikah ya. Artinya ketika waktu single merasa kebutuhan itu kan ketika kita bekerja pulang untuk kehidupan sendiri terasa sangat cukup, malah lebih dari cukup. Tapi ketika sudah berkeluarga, beberapa pasangan mungkin merasa kurang ya kan. Adapun ada orang-orang yang kurang waktu belum menikah, tapi dia malah menikah dengan harapan dapat rezeki lebih. Memang menikah itu pintu rezeki ya. Tapi ada beberapa case lah yang berlaku sebaliknya. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman masih punya tenaga, energi ya kan, diberikan kesehatan oleh Allah, maka bersyukurlah dan gunakan waktunya sebaik-baiknya. Nah, ini di depan jangan lurus, tapi saya akan lurus ya teman-teman ya, karena saya ingin melewati jembatan BKT. Ini kan 30 menit. Kita lihat ini jam 6:08. Masih ingat nggak ya kira-kira saya? Kalau sekarang jam 6:08.
Ini harusnya saya ambil kiri, cuman kita lurus lah, kita coba ya. 6 lebih 8, 30 menit lagi nyampe kalau di map. Tapi saya maunya lurus. Kenapa saya mau lurus? Karena saya yakin di depan nggak macet ya, teman-teman ya. Right. Oke, ternyata kalau lewat sini tetap 30 menit, tapi nggak tahu ya. Jujur aja nih, saya banyak bergerak karena pantat saya kayak kram ya guys ya. Kayak kram banget ya guys. Faktor umur ya guys ya. Entah sampai kapan saya akan bisa bertahan ini guys. Ini tempat apa ya? Will Fitness. Tempat fitness ya guys. Yang mau fitness nih jalan apa nih? Jalan Raden Inten. Sorry bos. Dikit-dikit macet, semuanya macet ya guys ya. Masih lurus ya guys. Padahal saya pulang nggak terlalu malam ya, cuman kenapa kayak capek ya guys ya. Mungkin kita masih lurus ya teman-teman ya di sini ya, jangan sampai belok ya.
tidak selihai. Ops, 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 ops. BKT. Alright, kita belok di sini ya, teman-teman ya. Nggak masuk ya, teman-teman. Anak-anak muda ya, terlihat sangat apa ya, menurut saya berenergi ya kan, jauh dari beban-beban kehidupan. Oke. Lebih 15, jadi kita 6 lebih 8 dari lurus. Ini jembatan BKT ya, bukan sih? Bukan ya? What the hell? Ya, ini jembatan BKT kan? Iya kan? Yes, ini jembatan BKT ya teman-teman ya. Kok saya apakah ini jembatan? Bukan, anjay. Ini bukan jembatan BKT ya guys. Wah. Lah, jembatan BKT udah lewat ya guys. Wah, saya nggak tahu jalan sini. Kayaknya kelewat ya. Kayaknya saya harus lurus ini. Iya ya, kelewat harusnya. Tadi jembatan BKT di sana. Wah, salah ya guys, salah besar ini. Kayaknya ini baru habis hujan ya, dinginnya kayak sejuk ya teman-teman ya.
beres hujan, bener ya. Lah, saya tadi gak mengikuti sarannya ini ya, Google Map ya. Akibatnya begini nih. Nggak tahu tadi kalau saya ngikutin jalan berapa menit saya bisa nyampe ke rumah. Ini udah molor jadinya nih kayaknya nih. Karena di sini macet ya teman-teman ya. Mungkin bisa selisih 10 menit, but it's okay, no problem, no issue ya. Kita tetap harus sabar ya teman-teman ya. Oh, ini yang tadi ya. Aduh, saya kanan kiri malah nggak dapet. Sabar bos, sabar, ya kan? Kita mencium spion mobil sebelah ya. Akan belok kiri ya, teman-teman. Alright. Wah, sadis ya. Ya, apakah kita kesusu oleh PCX anjing? Iya ya, motor sama ya, tapi speednya beda ya. Wah, kalah kita ya guys ya, kalah oleh motor dengan motor yang sama ya. Tidak secepat itu ternyata kita ya guys. Apakah motor dia itu sudah dimodif guys? Padahal motor saya ini tergolong belum lama ya teman-teman ya, masih under warranty ya.
Salah guys, harusnya saya ambil sana ya. Bah, unik banget nih mobil truk, kok bannya hilang satu guys, bahaya nggak nih? Wah, jangan deket-deket deh. Tujuh 17 menit. Yes, ternyata ini ya teman-teman ya, molor ya karena super macet. Saya juga nggak tahu di depan ada apa ya. Oh, kita bisa ambil jalur olang saja ya di sini ya guys ya. Daripada kita bermacet-macetan ya. Sama aja guys. Masih macet-macet juga ternyata guys ya. Yes, dapat ya guys. Alhamdulillah ya. Jir. Sendal, Bos. Sendal siapa tuh? Dikaliku ya.
Aduh, itu bumper kalau kena hancur motor saya ya. Hati-hati ya guys. Oh ya, ada pepatah seorang ahli sains mengatakan bahwa Terus kiri, motor kiri. Aduh, Mas. seorang ahli sains mengatakan bahwa semua makhluk ya yang hidup di dunia ini hidup dengan tidak tergesa-gesa dan sesuai dengan ritmenya masing-masing. Tidak ada yang terburu-buru kecuali hanya manusia, ya guys ya. Apakah kalian pernah melihat ikan terburu-buru? Ya kecuali dia dalam bahaya ya, ingin dimangsa, dia lari terburu-buru ya. Apakah melihat semut, kuda, kambing gitu ya? Seluruh makhluk di dunia ini yang terburu-buru nggak ada guys ya. Hanya manusia saja yang hidup terburu-buru, termasuk saya sendiri ya. Sebagai manusia biasa, saya setiap hari kerja, setiap pagi ya terburu-buru menuju kantor gitu kan, dikebut. Tapi tetap hati-hati ya guys ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberikan keselamatan dan kelancaran ya. Jadi teringat kata-kata bijak itu ya. Untung aja besok libur guys. Pantat udah kram ini guys. Oh my goodness bro. Masalahnya sebelah mobil Mazda ini. Astagfirullah. Mak. Mana ceritanya sih mak nih? Oke, kita ambil santai aja ya. Empat kilo lagi kita sampai tujuan ya.
Jalannya basah ya guys. Hati-hati sepatu ya, jangan sampai napak ke aspal ya. Kita jaga keseimbangan. Oh my god, bahaya ya. Udah diem mobil depan masalahnya. I'm going to stop the road, bro. Kita tetap jaga keseimbangan. Alright, jaga jarak. Karena jalanan basah ya, sekali menapak sepatu bisa kotor ya, teman-teman ya. Oh my god, apakah saya akan menapakkan kaki at the end ya? Semoga saja bisa berhasil ya. Mungkin saya harus ambil jalan yang kering. Alright, dapat jalan kering ya. Ini udah boleh napak kaki ya. It's okay, no problem. Macet apa ya ini guys ya? Sangat di luar dugaan ya. Apakah semua orang pulang kantor jam 6 ya waktu hari Jumat? Wallahu a'lam.